Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi dengan saya, Mumu Mutadin, mahasiswa program studi profesi akuntan di Universitas Trisakti. Jadi pada kali ini kita akan menganalisa dampak produksi kendaraan hibrid PT Astra International Tbk. Eh, Beberapa waktu lalu pemerintah menggencarkan bahwasanya tahun 2045 itu semua kendaraan harus sudah menjadi kendaraan listrik. Artinya apa? Tidak ada lagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Semuanya harus elektrifikasi. Tentu ini akan mempengaruhi sektor-sektor, terutama sektor otomotif. Jadi, bahwasanya kendaraan listrik ke depan itu telah disiapkan sejak dini, mulai dari bagaimana menyiapkan bahan bakunya, mengolah bahan bakunya, sampai dengan penggunaannya. Semua sudah disiapkan oleh pemerintah dan sudah dirancang. Terus, di sini sambut era elektrifikasi, pemerintah mulai prioritaskan mobil hibrid di Indonesia. Nah, ternyata dengan adanya kebijakan elektrifikasi atau atas kendaraan listrik, ternyata salah satu yang diprioritaskan yaitu mobil hibrid. Nah, untuk mobil hibrid sendiri nanti kita akan bahas selanjutnya. Harapannya apa dengan adanya kebijakan seperti ini? Yaitu bisa berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui penggunaan kendaraan berbasis elektrifikasi. Ini tujuannya baik agar karbon ataupun emisi karbon itu bisa berkurang. Terus selanjutnya, di bidang Astra sendiri ataupun di grup Astra sendiri itu memiliki beberapa sektor. Salah satunya yaitu sektor otomotif, di mana untuk kontribusi laba sampai dengan kuartal 3 tahun 2022 yaitu sebesar 6,79 triliun. Ini merupakan salah satu ataupun ini merupakan posisi kedua sektor yang ada di grup Astra yang memiliki ataupun yang menyumbangkan laba bersih untuk perseroan. Selanjutnya, sektor otomotif juga merupakan sektor usaha pertama yang digeluti oleh Astra. Jadi tentu ini dengan adanya elektrifikasi atau dengan adanya ketentuan mengenai kendaraan listrik, ini akan berdampak. Tentu ini tidak bisa langsung dikerjakan ataupun dieksekusi oleh pihak Astra. Karena apa? Impaknya sangat besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemungkinan digantikan oleh supplier baru karena sudah berbasis listrik, sedangkan supplier-supplier yang ada sekarang itu masih berbasis konvensional. Tentu dengan adanya perubahan elektrifikasi ini, jadinya semua perusahaan terdampak. Terus selanjutnya, dengan adanya kendaraan listrik, apakah PT Astra International siap? Apakah dengan kendaraan listrik ini, PT Astra International itu sanggup dan menyetujui? Tentu ini juga masih harus dikaji dengan adanya kebijakan ini. Dan ternyata Astra dukung kebijakan kendaraan listrik pemerintah.
sehingga siap produksi mobil hibrid akhir tahun 2022. Setelah itu ada lagi bahwasanya serius dengan mobil listrik, Toyota investasi sebesar 27 triliun di RI. Dan seperti yang sudah diketahui bahwasanya Astra International merupakan agen pemegang merek, salah satu mereknya yaitu merek Toyota yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya ketentuan dari pemerintah Indonesia, Toyota ini menginvestasikan sebesar 27 triliun untuk mengembangkan mobil listrik. Dan hasilnya yaitu Astra International produksi mobil hibrid. Sehingga bagaimana dampaknya terutama bagi sahamnya. Untuk mobil hibrid sendiri yaitu mobil bermesin BBM dengan dilengkapi motor listrik sebagai penggerak. Kombinasi kedua tenaga ini menggunakan kendaraan menjadi hemat BBM dan rendah emisi gas buang. Kalau saat ini yang sudah ada yaitu menggunakan BBM sehingga gas buangnya memiliki eh, kandungannya cukup tinggi. Tetapi ketika misalnya ada ketentuan kendaraan listrik ini, harga-harganya semakin tinggi dan tentunya harga kendaraan juga semakin tinggi. Sehingga untuk mengurangi biaya dan untuk menjangkau daya beli konsumen dikombinasikan atau dibuatlah yang namanya mobil hybrid. Artinya mengkombinasikan BBM dan tenaga motor listrik agar BBM yang dikeluarkan oleh kendaraan mengeluarkan emisi yang lebih rendah dari yang ada saat ini. Terus selanjutnya, apa yang sudah dilakukan dan kendaraan apa yang sudah berbasis hibrid? Dan ternyata yaitu produksi Kijang Innova Genik Hybrid. Toyota siap ekspor ke 13 negara. Dan ternyata untuk Toyota Indonesia sendiri sudah mulai memproduksi secara massal Kijang Genix Hybrid yang diproduksi di Toyota Manufacturing Motor Indonesia di Karawang. Dan ternyata sudah siap ekspor ke 13 negara di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Terus bagaimana imbasnya kepada harga saham PT Astra International Tbk? Dan ternyata untuk harga saham, harga per lembar saham PT Astra International Tbk pada yang terakhir yaitu tanggal 2 Desember 2022 sebesar 6.125. Di sini untuk harganya mengalami penurunan dan juga bisa dilihat juga 3 bulan terakhir yaitu mulai dari Oktober, November, dan Desember. Sejak Oktober, harga saham Astra itu terus mengalami penurunan dan ada kenaikan di akhir November, tetapi dari awal Desember mengalami penurunan. Dan titik terendahnya yaitu sebesar 6.050. Sedangkan untuk bulan Oktober sendiri harga tertingginya sampai dengan 7.200. Artinya apa? Dengan adanya kendaraan hibrid ini belum ada pengaruhnya terhadap harga saham PT Astra International Tbk. Itu atas penjelasan kali ini dan demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.